Temanya hari ini adalah nubuatannya. Kita mau tanya dulu, ramalan dan nubuatan bedanya apa sih? Hah? Coba, ramalan sama nubuatan bedanya apa ya? Hah? Kalau ramalan punyanya setan. Nah? Kalau nubuatan punyanya Tuhan. Oh, berarti ada ramalan Kristen sama nubuatan Kristen ya, gitu ya? Hah? Coba, ramalan sama nubuatan bedanya apa? Tipis. Iya kan? Tipis. Tapi orang Kristen seneng soalnya. Hah? Jadi istilah kerennya gini loh. Karena takut dibilang ramalan, digantilah nubuatan. Karena ramalan dilarang, Kristen ganti nubuatan. Betul ya? Ya kan? Ramalan itu dilarang di Kristen, makanya diganti nubuatan. Karena keren. Kalau ramalan dilarang, kalau nubuatan nggak dilarang. Coba gimana nih? Imamat 19 ayat 31. Hamba-hamba Tuhan itu kan pinter-pinter sekarang ini. Ya? Imamat 19 ayat 31. Kalau nubuatan nggak dilarang karena ini dari Tuhan. Kalau ramalan bahaya, ya. Sekarang kita tanya dulu nih. Di sini kan pinter-pinter ini. Yuk. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Sekarang saya tanya, nggak usah arwah deh, arwah nyolong iki wis. Roh-roh peramal. Kalau roh peramal ini siapa ini? Nggak ada di Kristen. Tidak ada roh peramal. Ganti deh. Roh nubuat ada nggak? Ada nggak roh nubuat? Nggak ada roh nubuat. Yang ada nubuatan. Apa bedanya sih roh peramal sama nubuatan ini? Kalau roh peramal itu bukan Kristen, Pak. Itu dukun. Kalau Kristen nggak ada. Kristen itu nubuatan. Oh doain. Sama saja. Banyak hari ini pendeta itu menubuatkan seseorang. Ketika kita seneng nggak kalau ada pendeta menubuatkan satu sama lain? Satu ngomong nubuatan personal. Tuhan yang ngomongnya cepat banget. Ini langsung ngomong cepat banget. Ingat nggak? Ketika Tuhan berbicara, jadi apa coba? Zaman dulu, kalau Tuhan berbicara, jadi apa? Dicatat, jadilah firman. Berapa banyak firman kalau semua hamba Tuhan berfirman. Saya rasa semua komputer yang paling canggih pun nggak cukup, karena banyak catatan dan kita nggak mungkin sanggup baca. Karena Tuhan berfirman pada A, Tuhan berfirman pada B. Ngurusi apa? Ngurusi ini, ngurusi ditagih utang, ngurusi ditagih ini. Masuk firmannya kayak gitu semua. Sekarang coba jelaskan saya, antara ramalan dengan nubuatan bedanya apa? Baru saya nyambung. Coba, ayo kita ini interaktif aja. Mana ada hamba Tuhan berani ditantang seperti ini coba? Tanya jawab aja. Ramalan itu apa, nubuatan itu apa, baru kita lanjut. Bedanya apa? Ayo Pak Juli. Ngeramal itu apa, nubuatan itu apa? Baru saya lanjut. Saya kasih referensi lagi. Imamat 20 ayat 6. Ini akibatnya nanti ya. Imamat 20 ayat 6. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Hati-hati loh ya. Kalau orang berpaling pada roh-roh peramal dan berzina dengan bertanya kepada mereka, atau mencari atau kangen dengan mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saya tambahin Imamat 20 ayat 27-nya. Sekarang kita bertanya, dilenyapkan.
Terus orang yang sekarang ini, Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka. di Kristen nggak ada roh peramal, yang ada nubuatan. Sekarang saya tanya, bedanya peramal sama nubuatan itu apa? Tulisannya. Tulisannya. Nah, tulisannya, jawaban paling gampang. Artinya. Eh? Kalau artinya sama. Nah, coba jelaskan saya dulu, baru saya bisa menjelaskan. Kan banyak orang Kristen hari ini, ya kan? Kalau enggak gawat loh ini. Menurut perjanjian lama dan menurut hukum Taurat, yang tanya dilenyapkan, yang dirasuk dilempari batu. Di mana nih kita? Kita mau berdiri di mana? Kalau nubuatan itu kan seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan khusus untuk menyampaikan pesan apa maunya Tuhan. Oke, maunya apa maunya Tuhan sekarang? Iya kalau Tuhan ngomong. Iya. Kalau nggak ngomong ya orang hamba Tuhan itu apa orang yang dikasih. Lah, lalu aku menyampaikan asal-asalan. Apa Tuhan ngurusi hal pribadi? Sekarang pertanyaannya begini, hamba Tuhan ini benar nggak nyampe hal pribadi? Apa Tuhan ini ngurusi hal pribadi kepada semua orang? Ayo, kira-kira Tuhan ini kepo dan ngurusi orang-orang ini? Bukan biasanya orang dikhususkan Pak kalau. Oke, dikhususkan, Iya. ya. Orang dikhususkan. Bedanya dengan peramal apa? Kalau peramal itu tidak bisa melihat masa depan, Pak. Peramal tidak bisa melihat masa depan. Nubuatan bisa. Peramal itu hanya bisa melihat orang latar apa? Masa lalu. Masalah. Siapa sih ngomong tukang buamnya lebih jago-jago? Makanya sebenarnya begini. Kita ini sekarang merasa bahwa orang dipilih Tuhan. Kalau dia dipilih, kenapa saya enggak? Ya. Apa bedanya dia dengan saya? Ya kita sekarang interaktif, nggak apa-apa, santai aja. Mau kalau pada Allah. Kedaulatannya Tuhan. Nah, dalamnya Tuhan kan, kenapa dia saya enggak? Apa bedanya dia dengan saya Tuhan? Ayo. Kalau zaman perjanjian lama, nabi itu yang bisa menyampaikan nubuatan. Nah, oke, Nabi sekarang. Ada yang lain khusus pertama mereka untuk raja-raja. Saya setuju, Nabi. Sampai untuk bangsa suatu bangsa. Oke. Tapi kalau Sekarang kita ini mau bedah Nabi. Nah sekarang dia Nabi enggak ketika menyampaikan? Apa tugas Nabi? kalau perjanjian baru itu cuma ada roh nubuatan pada seseorang. Oke. Sekarang saya tangkap roh nubuat. Ya, kita mulai mengerucut. Ya, jadi kalau dia perjanjian baru itu kalau kita baca, apabila di dalam Korintus itu kan orang itu ada roh kudus itu di dalamnya itu punya karunia. Setuju. Karunia roh itu yang menyampaikan dengan maksud satu Setuju. tujuan. Tujuannya bukan untuk suatu pribadi sebenarnya, Setuju. untuk suatu bangsa, Setuju. untuk suatu kelompok, untuk suatu raja demi Setuju. kepentingan. Saya mulai setuju. Ada suatu roh. Zaman perjanjian lama ada suatu roh Nabi. Nabi punya tujuan. Zaman perjanjian lama yang bisa bernubuat disebut Nabi. Zaman perjanjian lama, Nabi kalau bernubuat, siapa yang dia nubuatkan? Hah? Siapa yang dinubuatkan oleh Nabi-Nabi? Yesus, Dewi Yul, Gladys Suwandi, atau siapa yang dinubuatkan? Nah, jelas ya? Tujuh saya Bapak. Yang bisa jawab Bapak ini. Nabi menubuatkan Mesias atas kepentingan Allah itu sendiri. Allah nggak kepo loh. Allah memakai Nabi untuk kepentingannya dia sendiri. Nabi-nabi ngomong saya enak udeli kan? Ya? Enggak. Atas kepentingan bangsa Israel, atas kepentingan Allah itu sendiri. Siapa yang dipakai ngomong? Nabi-nabi yang dipakai ngomong. Yesaya, Musa, Yeremia, Zakaria dipakai ngomong. Ya kan? Kita cari sekarang. Kita bedah satu persatu. Saya setuju. Kita mulai
Yeremia 2 ayat 8. Kita lihat sekarang, ada nabi-nabi yang protes tadi itu. Yeremia 2 ayat 8. Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ada nabi-nabi yang bernubuat demi Baal, demi keinginannya sendiri. Dia tidak bernubuat demi Tuhan. Ada nggak nabi yang semena-mena? Banyak pada hari ini. Hanya Yeremia yang mau. Ada nabi tidak bernubuat demi Tuhan, bernubuat seakan-akan dulu. Yeremia protes, ya kan? Yeremia 5:31. Nanti kita akan tahu ujung nubuatan itu apa sih sebetulnya. Ramalan itu seperti apa? Ya. Yeremia 5:31. Yeremia 5 ayat 31. Nanti saudara akan tahu. Ternyata orang-orang yang bernubuat seakan-akan dulu itu disebut apa ya? Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ada nggak nubuat palsu? Zaman dulu ada, zaman sekarang ada? Ada ya? Apa yang dinubuatkan nabi-nabi palsu? Menubuatkan seenaknya dulu ini ya. Kita sekarang lihat lagi. Yeremia 14 ayat 14. Siapa Yeremia dan siapa lawan Yeremia ini? Saudara jangan takut untuk interaktif sama saya ya. Karena kita ini cari kebenaran. Ya Pak ya. Saya jangan ditakuti. Saya manusia biasa. Yang kita ini kan bicara tentang firman. Jadi kita ini bertanya jawab tentang firman. Ini bukan milik saya. Ya Bu ya. Udah mohon maaf. Ini kita berinteraksi tentang firman. Firman bukan milik saya. Firman adalah kebenaran. Kita bedah satu persatu ya. Yeremia 14 ayat 14. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dulu ada, sekarang ada nggak? Ada. Ya kan? Zaman dulu yang dinamakan nabi itu untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan umat. Tidak mungkin mereka-reka. Hari ini yang suka menubuatkan nabi atau pendeta atau imam yang mengajar awal-awal. Coba, apa yang mereka nubuatkan hari ini? Hanya 3. Semak duri. Apa semak duri? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ada untuk mempengaruhi jalannya Allah hari ini? Ada mempengaruhi kepentingan Tuhan nggak? Nggak. Tidak ada sama sekali. Yang ada menakut-nakuti saudara. Saudara ditakut-takuti hari ini. Ya. Yeremia 23 ayat 16. Ini kita lihat di Yeremia dulu Mas ya. Yeremia 23 ayat 16. Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini mulai masuk ke dalam intinya sebenarnya. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Mulai masuk.
Orang-orang yang tidak bertobat dikatakan mereka tetap selamat. Kamu akan tetap diberkati. Sebetulnya apa inti dari nubuatan? Nah, mulai masuk ya. Yeremia 23 ayat 18. Sekiranya mereka hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Ini intinya. Yeremia 23 ayat 18. 18. Ya. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi begini, kalimat ini Tuhan ngomong begini. Seandainya para pendeta, nabi-nabi itu hadir dalam musyawarahnya Tuhan, pasti tahu rapatnya Tuhan itu apa yang dibicarakan, sehingga tidak asal-asalan ngomong. Apa yang dibicarakan kira-kira? Ayat 20-nya. Ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. 21. Pada akhir hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. 22-nya ini kuncinya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ini kuncinya. Kalau mereka hadir dalam dewan musyawarahku, mereka pasti membawa dalam pertobatan. Ini nubuatan dari Tuhan. Tapi ternyata kan enggak. Engkau akan diberkati, engkau akan diperkaya, engkau makin ini. Iku tukang buangnya, gunung kawi akeh, dukun ya iso. Kalau nubuatan cuma isinya makin memperkaya kau, makin nambah sugih, iku dukun, iku ramalan. Wakeh. Nih sekarang saya kasih Zakaria, ya. Saya kasih kunci Zakaria. Zakaria 13 ayat 1. Ya. Sejak adanya Yesus, zaman perjanjian baru, tidak ada nubuatan lagi tentang Mesias. Nubuatan berhenti pada hari itu. Ya. Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. 2. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Ayat 3 saya baca ya. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Yesus sudah lahir, nubuatan berhenti. Ya, pada waktu Yesus lahir, nubuatan berhenti. Stop. Ingat, setelah Yesus lahir, nubuatan stop. Kemudian perjanjian baru berjalan. Nubuatan berganti hari itu. Ya. Nubuatan berhenti sejak Yesus lahir. Karena Mesias sudah datang. Stop nubuatan. Ganti sekarang nubuatannya. Di Korintus, saudara harus baca Korintus itu. Korintus itu orang-orang dibilang kaya dengan karunia, tapi terjadi segala keruwetan di sana. Korintus itu berisi pujian. 1 Korintus ayat 4 berisi pujian, engkau itu kaya dengan karunia. Kita baca ya, menyimpang sedikit nih. 1 Korintus 4. Saudara kalau baca firman, tidak boleh langsung comot sret. Oh, ada karunia, bahasa roh, nubuatan. Bahasa roh harus teliti. 1 Korintus 4. 1 Korintus 1 ya. Mulai ayat 4 sampai ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan aja dulu biar jelas ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas karunia Allah yang
mempercayakannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bersyukur loh Paulus ini. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya, orang-orang di Korintus, gereja di Korintus, jemaat di Korintus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Hebat gak orang-orang di Korintus? Hebat tak? Dipuji sama Paulus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Hebat gak? Ayat 7 ya. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Berarti komplit loh karunianya. Ya kan? Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hebat gak? Komplit loh ini. Komplit loh. Tapi saudara harus baca ayat 10-nya. Saudara harus baca lanjut ayat 10-nya. Apa ayat 10-nya? Coba baca ayat 10-nya sekilas saja. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Yesus Kristus Tuhan, demi nama Tuhan kita Yesus, supaya kamu seia sekata, jangan ada. Loh, katanya penuh karunia, penuh segala macam karunia. Loh, kok ada perpecahan? Berarti apa ini mereka? Paulus nyindir, kamu itu penuh dengan segala macam karunia, dengan segala macam yang hebat-hebat. Kok ada perpecahan? Nangkep gak saudara? Kalau baca firman, perhatikan betul-betul. Di mana muncul bahasa orang yang awut-awutan? Di mana coba? Di semua segala jemaat muncul bahasa orang yang awut-awutan di mana? Korintus. Di mana muncul Paulus menerangkan nubuatan? Korintus. Di mana muncul perzinahan istri bapak dengan mantu? Korintus. Harus teliti banget, teliti ya. Jadi nggak bisa salah-salah. Kita harus mengerti bagaimana firman itu dikatakan. Yuk balik lagi. Tadi Pak siapa Pak? Pak Antoni. Pak Antoni sudah ada roh perjanjian baru. Ada nubuatan itu, tapi ada roh yang masuk. Apa dasar dari sekarang nubuatan sekarang? Kalau zaman dulu nabi-nabi menubuatkan sang Mesias sampai pada kedatangannya. Ketika Mesias datang, nubuatan berhenti semua. Dikatakan oleh Zakaria, kalau sampai ada nabi menubuatkan, itu dusta, dan bapaknya pasti akan membunuh anak itu. Digambarkan suatu perumpamaan oleh Zakaria. Kita sekarang baca ini. Apa dasar dari segala nubuatan? Ada yang tahu? Kalau TB jangan ngomong ya. Apa dasar dari segala nubuatan? Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Ada nubuatan? Ada. Bukan tidak ada nubuatan. Ada ramalan? Ada. Tapi itu setan. Kalau saya mau nubuatan yang tadi itu, saya percaya. Kristen ada nubuatan? Ada. Kristen ada ramalan? Tidak ada. Saya mau ada nubuatan dari Tuhan. Saya tidak mau ramalan masuk dalam Kristen. Ini bedanya. Wahyu 19 ayat 10. Poinnya nanti saya ambil poinnya ya. Saya baca betul ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Coba bisa tampilkan versi King James. Bisa? Kalau bisa ditampilkan bagus mana? Saya ambil tengahnya saja ya saudara ya. Testimony of Jesus, worship of God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ada nggak nubuatan? Ayo. Ada nggak nubuatan? Ada
nubuatan dalam Kristen itu ada. Dasar dari semua nubuatan Kristen adalah kesaksian Kristus. Untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja, ada nubuatannya. Tapi semua kepentingannya kesaksian Yesus Kristus. Ada nggak hamba Tuhan yang menubuatkan seperti ini? Adalah kesaksiannya Yesus Kristus untuk membangun gerejanya, untuk membangun Yesus Kristus. Ada nggak? Saya mau. Kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan seperti itu, silakan. Kalau itu dari Tuhan, jangan nubuatkan melenceng dari ini. Dasar semua nubuatan ini. Roh nubuatan adalah Yesus Kristus, kesaksian kehidupan dan kehebatan dari Yesus Kristus. Silakan nubuatkan, silakan. Jangan nubuatkan asal-asalan dan jangan nubuatkan palsu. Setuju nggak? Iya. Pakai firman ini. Kalau nubuatan yang melenceng-melenceng, nubuatan pribadi, bukan kesaksian dari Yesus, Anda adalah nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Nih, kasih firman ini. Suruh mereka tanya sama Tuhan. Pakai firman ini. Ngerti enggak mereka ini? Para hamba Tuhan ngerti enggak? Bahwa spirit of prophecy adalah testimony of Jesus Christ. Baru ngerti ini kan? Baru kita baca ini kan? Jadi selama ini gimana selama ini? Makanya setan itu selalu mendompleng. Ingat loh. Saya coba ya. Ini saya coba ya. Saya boleh tiru nama di sini nggak ya? Saya kenal Pak Antoni ya. Saya boleh tiru namanya Pak Antoni ya. Nggak apa-apa Pak Antoni ya. Kita kan ini saudara semua ya. Saya coba nih Pak Antoni ya. Misalnya ini saya kasih sekedar untuk contoh Pak Antoni. Kalimat ini saya tirukan. Kemudian ia membawa Pak Antoni ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata malaikat terang itu, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepada Pak Antoni, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi sembahlah aku Pak Antoni, maka seluruhnya akan menjadi milik Pak Antoni. Kira-kira Pak Antoni kalau lagi puasa 40 hari, Pak Antoni ketemu malaikat terang, terus malaikat terangnya ngomong gitu, Pak Antoni nurut? Pak Antoni ini puasa dalam keadaan suci. Tiba-tiba malaikat terang ngomong sama Pak Antoni, Pak Antoni, segala kuasa di bumi sudah diserahkan pada aku. Sembah aku Pak Antoni. Semua itu sudah diserahkan sama aku. Sembah aku. Semua tak berikan apa Pak Antoni. Pak Antoni nurut. Ini malaikat terang. Hah? Ini malaikat terang. Pak Antoni lagi puasa. Dalam keadaan suci, muncul malaikat terang. Terus dia bilang, Pak Antoni dibawa ke gunung. Lihatan pandangan Pak Antoni. Semua kuasa ini sudah diberikan pada aku Pak Antoni. Semua ini tak berikan sama Pak Antoni. Mau nggak Pak Antoni? Dalam keadaan suci, dalam keadaan puasa, ketemu malaikat terang. Mau nggak? Loh ini dalam keadaan puasa ini. Coba, dalam keadaan puasa, lagi memuji Tuhan, haleluya, bahasa rohnya kencang, terus ketemu malaikat terang. Kira-kira gimana? Terima karena malaikat terang. Dan kejadian ini berpuluh-puluh dan puluhan ribu orang menemui seperti ini. Lagi doa puasa di kamar, rombongan doa semua, ketemu malaikat terang seperti ini dan menawarkan kejadian seperti ini. Banyak kejadian seperti ini. Dia tawarkan. Ini malaikat terang, malaikat benar-benar terang putih, sinarnya tidak menghilaukan, terang, wujudnya terang. Dia bilang, aku memegang kuasa di bumi. Sembah aku berikan semuanya. Dalam keadaan puasa, dalam keadaan suci, kita holy, memuji Tuhan dan menyembah. Ketemu malaikat terang ketika menawarkan. Coba,
pasti kan kita terjebak ketika ada tawaran itu kan. Kan dia malaikat aja. Hah? Kan dia kan malaikat. Apa yang membedakan? Itu loh kalimatnya setan yang menawarkan pada Yesus. Saudara harus tahu kuncinya. Apa yang dunia tawarkan, itu kuncinya. Kalau semua yang ada di dunia, semua tawaran yang di dunia itu miliknya iblis. Itu hanya kuncinya. Jadi gampangnya gini saudara, semua yang ada di bumi itu diberikan kuasanya pada iblis. Ada nggak firman bahwa iblis itu malaikat terang yang menyamar? Dan hari ini jangan salahkan hamba Tuhan kalau dia terkecoh. Ini nama bapak saya pakai diganti. Makanya Yesus memberikan contoh. Itu setan ditulis iblis. Kalau saya ganti malaikat terang, kita di sini loh nggak bisa lihat. Coba kalau kita nggak ditulis iblis, saya ganti malaikat terang, kita sudah bingung. Makanya kita hari ini harus awas. Semua yang di bumi itu yang punya kuasa hanya iblis. Kalau Tuhan itu hanya menjanjikan kekekalan. Ya. Tuhan bisa memberikan berkat, bisa. Tuhan bisa. Tapi Tuhan juga, nanti saya kasih saudara. Kalau masih ada waktu, ini berapa menit? Ingatkan saya 10 menit, saya minta waktu, nanti tak kasih perbayaran di pagi. 30 ya. Ini saya akan cerita tentang nubuatan dulu ya. Jadi hati-hati terkecoh ya. Banyak orang yang dengan tawaran dunia ini, ketika doa puasa, saudara itu banyak orang. Makanya ingat ya, terutama perempuan. Mohon maaf ini para perempuan ini. Ketika doa puasa, saudara ketemu malaikat terang yang menawarkan sesuatu yang ada di dunia, saudara pikir itu Tuhan. Saudara pikir itu malaikat. Kemudian saudara tangkap itu. Lagi ketemu Tuhan. Nah, itu yang baik. Yang ditawarkan semuanya tentang duniawi semua. Munculnya tiba-tiba bisa nubuatan. Ngomongin tentang masa depan seolah-olah. Coba lihat aja. Saudara amati. Yang tiba-tiba bisa nubuatan terutama perempuan. Karena perempuan itu memakai perasaan, bukan pakai nalar. Ketika tiba-tiba didatangi malaikat terang, pikirnya ketemu Tuhan. Bahaya banget. Ini saya kasih ayat. Ayat paling gampang ini. Malaikat terang menyamar ini. Ayatnya di mana nih malaikat terang menyamar ini? Oh, bukakan. Dua Korintus 11 ayat 14. Ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, 2 Korintus 11 ayat 15 ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Makanya hari ini ada hal yang aneh gak? Kalau tiba-tiba hamba Tuhan itu semua tiba-tiba jadi tukang ramal. Ada yang aneh gak? Coba dijadikan satu tadi 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara yakin nggak yang berdiri di mimbar ini pendeta? Dan mereka itu nggak sadar bahwa mereka itu dipakai sebagai pelayan iblis. Saya nggak menuduh mereka itu sengaja, tapi mereka itu tertipu. Mereka tanpa sadar. Ketika mereka dengan niat yang tulus sebetulnya, mereka nggak sadar bahwa mereka terkecoh. Mereka pikir mereka ketemu malaikat terang. Ternyata itu tadi. Mereka sedang getol-getolnya puasa, sedang getol-getolnya berbahasa roh. Ketemunya malaikat terangnya nyamar. Bahaya nggak? Bahaya. Sudah tahu ya bedanya ya? Ramalan dengan nubuatan.
Tahu bedanya ya? Ini sekarang tak kasih lebih tajam lagi. Ramalan itu memprediksi kejadian akan datang tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan tindakan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dengan bahasa biasanya, ramalan itu untuk tindakan pribadi. Meramalkan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, meramalkan secara pribadi itu ramalan. Ya, kalau nubuatan ya adalah firman Allah atau janji yang Tuhan pernah janjikan untuk kepentingannya Tuhan, itu nubuatan. Ya, yang zaman perjanjian lama tentang Mesias. Perjanjian baru hari ini adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Sudah itu aja, tidak ada lagi nubuatan di luar Yesus Kristus, tidak ada. Di luar itu ramalan atau pelayan-pelayan setan. Sudah itu aja. Di luar itu semuanya pelayan-pelayan setan. Kalau ada hamba Tuhan yang masih ngeramal-ngeramal pribadi-pribadi, tanya sama mereka, Pak, firmannya di mana Bapak ngeramal itu? Bapak nubuatan itu dasarnya apa? Spiritnya apa? Oh, saya memperkatakan firman. Memperkatakan firman bukan begitu, Pak. Firman itu bukan diambil, dicomot, dia ngomong-ngomong, bukan begitu. Firman nggak bisa diambil, dicomot, dipas-pasno, bukan begitu. Bapak kan ngomong dipas-pasno sing enak. Kutubnya firman bukan begitu intinya. Firman itu jalan cerita untuk menampilkan suatu kejadian. Bagaimana memperkuat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memperkuat jalan ceritanya siapa itu Yesus Kristus. Nggak bisa dicomot satu-satu begini, nggak bisa. Perjanjian lama juga begitu. Itu memperkuat jalan cerita bagaimana suatu hukum terjadi. Ada kejadian hukum Taurat, ada kejadian hukum Taurat terjadi, ada hakim-hakim, ada raja-raja, ya kan? Ada kisahnya Yeremia, Yesaya, bagaimana orang Israel jatuh bangun. Lu kok bisa dicomot satu, terus dikasihkan orang, gimana ceritanya? Pada jamsi aja, ya kan? Kok bisa orang ada yang memperkatakan firman diambil satu pasal? Ingat loh, ada tulisan ayat dan pasal itu untuk mempermudah ketika kita baca supaya nggak lupa, itu dipermudah, gitu loh. Cikal bakalnya begitu. Sekarang orang kreatif. Apa namanya? Perjamuan suci dikasih ayat. Terus ketika dapat bacaan ayat itu pas. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau mau imbang, kasih berkat dan kutub sekalian. Sehingga kalau dapat kutub pas itu ayatnya, ya kan? Yang hosti itu, roti itu ayat yang enak-enak toh. Coba kasih kutubnya sekalian. Kan saudara kasih pasti yang enak-enak dong. Yang kutubnya nggak dimasukkan loh itu, ya kan? Terus saudara bacanya cuma begitu, aduh, wong Kristen sangat kreatif ya kan? Nggak usah baca firman dikasih pas-pas kayak gitu, gimana coba? Saudara setuju nggak? Kalau mau baca firman nggak boleh cuma sepintas, saudara, nggak bisa begitu ya. Kita nggak percaya roh begitu. Saudara itu mau dibawa ke ramah-ramah gitu, kayak gambling, ya. Sekalian aja sud-sudan sekalian, ya. Sobek orang satu-satu itu. Tiap hari disobek satu, diambil gulung ono sedikit ya. Tiap hari ambilin satu-satu, mau pergi rumah cabut satu, ya. Lebih enak begitu. Sekalian kayak kolas gitu loh, ya. Pagi ambil satu gitu. Apa ya pesannya ya? Sekalian. Kalau mau gambling sekalian studio bisa gitu ya. Nanti kalau misalnya ada apa terus sekalian ya, jangan yang aneh-aneh buat anak Kristen ya. Jadi ngerti ya, ramalan itu adalah untuk tujuan pribadi. Kalau nubuatan untuk kepentingan Tuhan. Perjanjian baru, nubuatan adalah kesaksian Yesus Kristus. Tidak lepas dari itu, ya. Sekarang kalau ditanya, ada nggak berkat dalam Kristus? Kan saya tadi ngomongnya serem-serem semua ini. Sekarang saya tanya, saudara mau berkat nggak? Mau ya? Ini tak coba ngadek lagi ya. Mau dong? Saya angkat tangan dulu nih. Mau semuanya? Angkat tangan dulu. Saya tak catat soalnya. Pak Juli catatan semua Pak Juli yang mau berkat Pak Juli. Saya mau. Hah? Mau semua nih? Sungguh berkat temenan nih. Kalau yang nggak mau nggak dapat berkat soalnya. Ya, mau catatan ditulis dulu nih. Ya, supaya saudara kuat ini. Angkat tangan dulu. Soalnya dimatai berkat temenan ini. Saudara pasti dapat ini soalnya.
Mau ya? Oh, Wes tak mau semua nih ya. oh. Karena ini dimakai sama Tuhan, ya. Saya mau bacakan Ibrani 12 ayat 2 dulu. Ada waktu 10 menit, gak apa-apa ya? Ibrani 12 ayat 2. Yesus itu adalah sang sutradara dan sang penyempurna, ya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mohon ditampilkan King James, ya. Ini jauh lebih indah di King James, ya. Nanti sudah dapat berkat yang paling hebat. Jauh kan artinya kan? Versi ini nggak ada looking unto Jesus, the author and the finisher. Hidup saudara ada di tangan sang sutradara dan sang penyempurna itu sendiri. Ternyata hidup saudara itu, percaya nggak kalau Yesus sang sutradara? Mau di tangannya sang sutradara? Mau ya? Yes. Amin. Materaikan firman ini Tuhan. Ya. Ayat 6. Ayat 5 dulu saya bacakan. Ibrani 12 ayat 5. Saya baca ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Berkat yang terbesar yang saudara harus terima, ya, yang sudah direncanakan sejak semula buat saudara, yang pasti kita terima. Mulai ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihaninya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayah? Sudah terima semua nggak berkat ini? Amin nggak? Amin. Hah? Amin. Ternyata berkatnya Tuhan apa yang paling sudah kita terima? Nah, Bapak takut? Gak apa-apa. Ini firman. Saudara selama ini dapat berkat. Berkat itu pasti pasti duit. Pasti ini. Ternyata Tuhan itu dihajar itu juga berkat. Tuhan punya tujuan nggak mengajar? Siapa yang punya anak di sini? Anak itu ketika diajar punya tujuan nggak? Untuk apa sebenarnya? Supaya baik, ya kan? Ternyata kalau kita hari ini menderita, kita sakit hari ini, kita susah hari ini, ada tujuan baik nggak? Nah, berarti kita ini anak-anak Tuhan. Kita yakin nggak bahwa Tuhan itu sang sutradara? Saudara harus yakin bahwa kita ini di tangan Tuhan. Kalau kita hari ini menderita, hari ini nggak punya duit di dompet, hari ini lagi susah, kita di tangan sang sutradara. Kita yakin pasti kita diselesaikan oleh Tuhan. Yang penting saudara betul-betul anaknya Tuhan, ya kan? Hari ini dididik sama Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikan. Jangan sampai saudara di tengah jalan melayu. Kan film belum selesai, ya kan? Film belum selesai, drama belum selesai. Selesaikan filmmu sampai selesai, ya. Film dilanjut minggu depan, ya. Filmnya dilanjut minggu depan. Kan ini ceritanya kan nubuatan. Sutradara belum selesai hari ini, ya. Waktunya sudah habis soalnya, ya. Kita tutup di sini. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami suatu firman bahwa kami mengenal Tuhan, bahwa semua nubuatan adalah tentang kesaksian tentang diri-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang maha hebat dan maha kuasa. Perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan-Mu Tuhan, perjanjian baru menubuatkan siapa Engkau, apakah Engkau yang kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Semua yang tidak ada kesaksian tentang Engkau adalah dari si jahat. Terima kasih Bapak. Ampuni mereka yang tidak menubuatkan tentang Engkau. Kami mengerti apa rencana-Mu bagi kami. Engkau adalah sutradara yang terhebat bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya.